pedang yang mengejutkan. Bab 911 Klan Naga Bumi. Pangeran Kebohongan Panjang. Kemunculan tiba-tiba pasukan monster benar-benar menghalangi kemunduran di luar Broken Sky Cliff. Dengan kata lain, para murid Akademi Pedang sekarang sepenuhnya dikelilingi oleh tebing langit rusak. Apa yang terjadi? Kenapa begitu banyak monster tiba-tiba tiba di sini? Lin Bai melihat keluar Broken Sky Cliff dengan rasa ingin tahu. Monster juga punya wilayah. Umumnya monster dari gunung lain tidak akan dengan mudah menginjakkan kaki di Sin Qingshan. Misalnya monster terkuat di Gunung Xinxing adalah gagak api berkepala 3. Jika monster terkuat di gunung lain datang, gagak api berkepala 3 pasti tidak akan senang, dan akan terjadi pertarungan mematikan di antara keduanya. Monster dan pejuang tidak begitu harmonis dan damai. Berjuang untuk mencapai puncak gunung adalah hal paling umum di antara monster. Sudah berakhir, ada begitu banyak monster, kita mati. Ya Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Kita akan mati. Sial, apa yang dilakukan para penjaga tembok besar berfungsi untuk makanan? Monster berskala besar aksi, kenapa kamu tidak ditemukan? Banyak murid Akademi Pedang berteriak dengan marah. Kalian berdua, tolong berhenti berkelahi sekarang. Situasinya sepertinya telah berubah sekarang. Pada saat ini, Jian Ruohan melayang dan muncul di antara Lin Bai dan Long Qingfeng, berkata dengan ekspresi dingin. Jian Ruohan memandang Lin Bai, ekspresi dingin di wajahnya semakin melemah. Lalu, Ye Jianqiu juga datang. 4 pembudidaya pedang terkuat di Sin Qingshan berdiri bersama seperti ini. Long Qingfeng melirik Lin Bai dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan ringan, selalu ada pertarungan antara monster dan monster untuk mencapai puncak gunung, tapi monster yang berkumpul sekarang mungkin akan menghancurkan 5 gunung dalam radius 100.000 mil. Monster dan monster berkumpul bersama. Ini bukan lagi seperti pertarungan memperebutkan puncak gunung. Ini bukanlah pertarungan memperebutkan puncak gunung. Jelas sekali, ada makhluk transenden yang memanggil semua monster dalam 100.000 mil. Wajah Ye Jianqiu dia berkata sambil sedikit tersenyum. Tidak peduli apa, jika kita masih tidak bisa melepaskan dendam dan berbagi kebencian yang sama, kemungkinan besar semua murid Akademi Kendo akan dimakamkan di sini hari ini. Ye Jianqiu berkata dengan ringan. Jian Ruohan dan Long Qingfeng keduanya memiliki wajah yang sangat jelek. Pada saat ini, Jian Ruohan memperhatikan bahwa Lin Bai terdiam, jadi dia bertanya, Lin Bai, bagaimana menurutmu? Lin Bai melihat dari dekat monster-monster di luar tebing Duantian dan berkata dengan ringan, tidak mungkin. Tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Monster-monster ini telah sepenuhnya mengepung tebing Duantian. Bahkan jika kamu dan aku bertarung, kita akan lolos dari kematian, dan murid lainnya mungkin tidak dapat keluar. Wajah Lin Bai sedikit jelek dan serius. Saya tidak berpikir mereka datang ke sini tanpa alasan, seseorang pasti terlalu mengendalikan mereka. Kata Lin Bai, berhenti bicara omong kosong. Sebelum pengepungan ditutup sepenuhnya, suruh murid-muridmu untuk keluar dari tebing Duantian. Begitu Lin Bai selesai berbicara, dia mengabaikan Jian Ruohan dan yang lainnya dan berjalan menuju bagian luar tebing Duantian. Jika kita tidak keluar dari pengepungan saat ini, saya khawatir ketika puluhan ribu binatang iblis menutup pengepungan nanti, murid Akademi Kendo ini hanya akan menjadi makanan di mulut binatang iblis. Dan pasti tidak akan ada peluang untuk bertahan hidup. Ye Jianqiu, Jian Ruohan, dan Long Qingfeng bertukar pendapat satu sama lain dan menyatakan bahwa mereka semua setuju dengan kata-kata Lin Bai. Segera, Long Qingfeng terbang keluar dan mendatangi Liu Xuan, meraih kerah Liu Xuan, dan berkata dengan dingin, beritahu semua murid Akademi Pedang untuk berkumpul dan keluar dari tebing Duantian. Jika sudah terlambat, jika kita ambil satu langkah ke depan, kita semua akan mati di sini. Long Qingfeng menatap Liu Xuan dengan mata jahat dan berkata. Liu Xuan juga mengetahui bahaya dari masalah ini, dan segera berteriak dengan keras, semua saudara dan saudari, berkumpul bersama dan bertarung keluar dari tebing Duantian. Serang! Liu Xuan meraung. Semua murid di sekitar yang masih bingung mendengar teriakan Liu Xuan dan segera sadar. Mereka menggunakan semua metode mereka dan bergegas menuju ujung tebing Duantian dengan ganas. Lin Bai, Jian Ruohan, Ye Jianqiu, Long Qingfeng dan lainnya juga termasuk di antara kerumunan. Ye Jianqiu, khususnya, berkata dengan dingin di dalam hatinya, mengapa Pangeran Klan Naga Bumi begitu membenci Akademi Pedang, dan bahkan memobilisasi semua monster dalam jarak 100.000 mil untuk memusnahkan kita di sini. Meskipun demikian Ye Jianqiu saat ini, saya juga memiliki keraguan di hati saya, tetapi saya tidak berhenti berjalan menuju bagian luar tebing Duantian. Ye Jianqiu awalnya berencana untuk bergegas ke Broken Sky Cliff. Bahkan jika Long Lai mengambil tindakan, dia masih ingin bertarung sengit dengan Long Lai, dan mungkin membunuhnya.
Ketika saatnya tiba, setelah Long Lei meninggal, krisis akan hancur. Tapi Ye Jianqiu tidak pernah menyangka Long Lei akan mengerahkan begitu banyak monster untuk mengepung dan membunuhnya, yang membuat Ye Jianqiu lengah. Sekarang kamu sudah di sini, jangan buru-buru pergi. Tetap di sini dan bertarung selama 300 ronde. Hahaha. Tiba-tiba, sebuah suara keras tertinggal. Di Broken Sky Cliff, tiba-tiba ada aura tajam yang menyapu seluruh tempat. Dalam aura ini, Lin Bai merasakan sedikit kengerian. Mengerikan. Sangat buruk. Kekuatan orang ini sungguh luar biasa. Lin Bai tiba-tiba menoleh ke belakang. Dari pohon Sicamore yang tidak mencolok, seorang pria berjubah emas tiba-tiba terbang ke arahnya, dan kekuatan mengerikan itu segera dilepaskan ke segala arah. Tentu saja, itu dia. Pangeran Klan Naga Bumi, Long Lei. Ketika Ye Jianqiu melihat pria ini, dia segera berseru di dalam hatinya, dan pada saat yang sama, niat pedang yang kuat keluar dari tubuh Ye Jianqiu. Niat pedang ini, niat pedang tingkat kelima. Niat pedang tingkat kelima benar-benar sebanding dengan niat pedang para tetua tingkat rendah di Akademi Pedang. Bahkan Lin Bai tidak menyangka bahwa ilmu pedang Ye Jianqiu begitu maju, dan niat pedangnya telah menembus ke tingkat kelima. Dan Lin Bai masih beredar di level ketiga. Long Lei muncul, dan aura Raja Monster menyebar tanpa hambatan apapun. Menderita kematian. Long Lei menyerang dengan dominan, menggenggam dengan 5 jari, mengepalkan tinjunya dan meledak. Kekuatan mengerikan itu menimbulkan sensasi di tebing ujung langit. Sasaran pukulan ini adalah Long Qingfeng. Datanglah padaku. Long Qingfeng menyipitkan matanya dan tampak serius. Dia merasa telah dikunci oleh Long Lei. Bahkan jika dia mencoba melarikan diri pada saat ini, dia pasti akan terluka parah oleh pukulan Long Lei. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, Long Qingfeng dengan berani menghunus pedangnya, dan cahaya pedang mencapai langit dan bumi untuk menghadapi serangan itu. Kamu jangan melebih-lebihkan kemampuanmu. Long Lei mendengus dingin dan mendaratkan pukulan yang mendominasi. Kulit Long Qingfeng berubah drastis, dan dia segera menjadi pucat, dia merasakan nafas kematian dari pukulan ini. Jika tidak ada yang salah, pukulan ini bisa membunuh Long Qingfeng. Sialan! Long Qingfeng meraung marah. Segera, kekuatan kekerasan mengalir keluar dari tubuh Long Qingfeng, dan pada saat yang sama, keterampilan pedangnya tiba-tiba menjadi tajam. Pedang pembunuh naga. Wajah Long Qingfeng pucat, dan dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menampilkan kekuatan pedang pembunuh naga. Pedang pembunuh naga, 9 pedang pembunuh naga. Di bawah 9 pedang, dewa dan hantu bisa dihancurkan. Kekuatan dahsyat segera terpancar dari pedang Long Qingfeng, dan dengan cepat meledak ke arah Long Lei. Itu memang pedang pembunuh naga, tapi baru dipraktikkan sampai tingkat pertama. Kenapa aku harus takut? Long Lei tersenyum menghina, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kesombongan. Kalahkan aku. Long Lei tampak dengan percaya diri yang kuat dan memukul dengan keras. Terjadi ledakan. Kekuatan yang kuat menghancurkan pedang Long Qingfeng menjadi berkeping-keping, dan kemudian menghempaskan Long Qingfeng, dia terjatuh sejauh 300 meter, seluruh tubuhnya dipenuhi bekas luka dan tubuhnya memar total, dia jelas terluka parah. Melihat Long Qingfeng dikalahkan oleh pukulan Long Lei, Jian Ruohan dan Ye Jianqiu tampak terkejut. Bukan hanya mereka, Lin Bai kaget. Bab 912 Api Tiga Warna yang Menakutkan. Long Qingfeng jatuh ke tanah, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya, bagaimana ini mungkin? Bahkan ketika aku menggunakan kekuatan pedang pembunuh naga, aku bukan tandingannya. Kultivasi Long Qingfeng sekarang berada di puncak alam ramuan manusia tingkat kelima. Meskipun Long Lei jauh lebih kuat darinya, dia hanya berada di alam ramuan manusia tingkat 8 sekarang. Menurut tingkat klan iblis, harus dikatakan bahwa itu adalah alam ramuan iblis tingkat 8. Tapi Long Lei bisa dengan mudah menghancurkan Long Qingfeng, yang sulit diterima oleh Long Qingfeng. Tapi pedang pembunuh naga yang bahkan tidak masuk ke pintu ingin menyakitiku. Konyol. Huo ya, aku serahkan sisanya padamu. Long Qingfeng ini, aku akan membunuhnya hari ini. Long Lei mencibir, dia berjalan menuju Long Qingfeng. Seperti yang Anda perintahkan, Yang Mulia Putra Mahkota. Burung gagak api berkepala 3 mencibir, mengepakkan sayapnya, dan melompat dari pohon Sicamore. Ketika mencapai langit di atas perkemahan murid Akademi Kendo, ia menatap murid Akademi Kendo di bawah dengan 3 kepala dan 6 mata dan mencibir dengan jijik. Tiba-tiba, burung gagak api berkepala 3 membuka mulutnya dan menyembur keluar, dan aliran api 3 warna jatuh dengan kekuatan penghancur seperti api langit. Tidak bagus. Lin Bai, yang masih berada di tengah kerumunan, melihat api 3 warna berjatuhan, dia segera memutar tubuhnya dan keluar dengan cepat. Tapi para prajurit itu tidak secepat Lin Bai.
Api tiga warna jatuh, dan lebih dari 20 prajurit dari Akademi Kendo dibakar menjadi bubuk oleh api burung gagak api berkepala tiga bahkan sebelum mereka bisa berteriak. Melihat pemandangan ini, kulit kepala Lin Bai menjadi mati rasa. Nyala api ini sangat kuat. Inilah yang disebut oleh babi hutan berkulit hitam sebagai api tiga warna. Orang kuat di alam ramuan manusia tingkat kelima akan segera terbakar menjadi bola abu jika dia mendapat jejaknya. Lin Bai terlihat sangat jelek. Burung gagak api berkepala tiga melayang di langit setelah melihat diri mereka membunuh lebih dari 20 prajurit dengan satu embusan api, senyuman puas muncul di wajah mereka. Hah! Kamu benar-benar menghindariku. Nak, kecepatanmu tidak buruk. Burung gagak api berkepala tiga tiba-tiba menyadari bahwa ada seorang pria berpakaian putih yang terbakar dan langsung pergi. Pada saat ini, burung gagak api berkepala tiga tersenyum dingin pada Lin Bai. Aku ingat kamu baru saja membunuh banyak monster alam obat mujarab manusia tingkat 5 di Sin Qingshan. Bukankah ini waktunya untuk melunasi hutangmu hari ini? Burung gagak api berkepala tiga terus mencibir, dan tiba-tiba mengepakkan sayapnya dan membunuh Lin Bai. Gagak api berkepala tiga dikenal sebagai monster terkuat di Gunung Xinxing, dan secara alami jauh lebih kuat dari monster biasa. Sekarang dia menukik ke dalam, 3 kepala dan 6 matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Temukan aku. Wajah Lin Bai dingin, dan dia menebas dengan pedang, dan energi pedang segera terbang. Huff! Gagak api berkepala tiga mendengus dingin, membuka mulutnya dan meludah, dan api tiga warna membakar energi pedang Lin Bai seolah-olah bisa membakar dewa abadi. Sangat kuat. Keterampilan gerakan Lin Bai seperti kilat, mengalir dengan cepat. Mati! Gagak api berkepala tiga segera menyusul Lin Bai, dan semburan api meletus. Meskipun Lin Bai menghindarinya tepat waktu, api menghantam tanah dan meledak, dan sisa kekuatan menghempaskan Lin Bai. Banyak kerikil menghantam tubuh Lin Bai, menyebabkan darah mengalir dari tubuh Lin Bai. Lin Bai bangkit dari tanah, dengan niat membunuh di wajahnya. Lin Bai, biarkan aku membantumu. Jian Ruohan bergegas mendekat saat ini. Tidak perlu, kata Lin Bai dingin. Melihat penampilan Lin Bai, Ye Jianqiu menarik Jian Ruohan dan berkata, jangan pergi. Bahkan jika Lin Bai tidak bisa membunuh gagak api berkepala tiga, dia tidak akan dibunuh oleh gagak api berkepala tiga. Sebaiknya kita pergi bersama menemui pria ini, Pangeran Klan Naga Bumi. Jika kita membiarkan dia mengalahkan kita satu persatu, aku khawatir kita semua akan mati di tangannya hari ini. Ye Jianqiu menyarankan pada Jian Ruohan. Setelah mendengar ini, Jian Ruohan berpikir sejenak dan mengangguk ke Ye Jianqiu. Kalau begitu Lin Bai, hati-hati. Setelah kami mengalahkan pria berjubah emas, kami akan datang membantumu. Jian Ruohan segera bergabung dengan Ye Jianqiu, dan kedua pedang keluar untuk membunuh Long Lai. Menyelamatkan Long Qingfeng dari tinju Long Lai. Long Qingfeng juga berdiri dan bergabung dengan Jian Ruohan dan Ye Jianqiu untuk melawan Long Lai. Pada saat ini, banyak prajurit yang keluar dari pengepungan berseru, 3 jenius dari Akademi Kendo bergabung untuk melawan pria berjubah emas. Ya Tuhan, Long Qingfeng sangat kuat. Jian energi pedang beku Ruohan itu terlalu menakutkan. Ilmu pedang Ye Jianqiu tampaknya tidak memiliki kekuatan apapun, tetapi setiap pedang sangat indah. Saya khawatir ilmu pedang orang ini jauh melampaui milik saya. Long Qingfeng kuat, pria berjubah emas tampaknya lebih kuat. Dia benar-benar bisa bertarung 1 lawan 3 tanpa kehilangan satu pun dari mereka. Berhenti bicara. Omong kosong, ayo mengulur waktu untuk keluar. Setelah terkejut, murid-murid ini Akademi Kendo segera dia mendapatkan kembali ketenangannya dan terus membunuh di luar tebing Duantian. Rekanmu sepertinya sudah menyerah padamu. Api berkepala tiga melihat Jian Ruohan dan Ye Jianqiu pergi, dan segera berkata kepada Lin Bai dengan suara dingin. Haha, aku bisa membunuhmu tanpa bantuan mereka. Lin Bai mencibir. Hahaha, aku tidak malu mengatakannya. Aku tidak tahu siapa yang berada di bawah api tiga warnaku tadi, melarikan diri seperti anjing yang berduka. Api berkepala tiga itu langsung tertawa terbahak-bahak. Kalau begitu ayo kita coba. Lihat apakah aku bisa membunuhmu. Lin Bai bergerak, secepat kilat, dan bergegas menuju gagak api berkepala tiga seperti hantu. Mencari kematian. Burung gagak api berkepala tiga mengepakkan sayapnya dan menyemburkan seteguk api. Pada saat ini, ketika api tiga warna jatuh, ekspresi Lin Bai tiba-tiba berubah, dan dia segera menghindar. Lolos lagi. Haha. Gagak api berkepala tiga melewatkan satu pukulan, tapi tidak berkecil hati sama sekali dan buru-buru mencari jejak Lin Bai. Tepat waktu. Guntur yang menggelinding di langit dan bumi mengembun. Ketiga api itu tampak ngeri dan melihat seorang pria tidak jauh dari situ memegang pedang petir. Pada saat ini, dia terbang ke arahnya dengan pedang, dan pilar pedang yang menggelegar menembus kehampaan. Teknik pengendalian guntur pedang ilahi.
Kekuatan guntur yang menakutkan memancarkan kekuatan yang paling agung. Saat api berkepala 3 melihatnya, mereka semua gemetar. Kekuatan lemahmu tidak bisa menyakitiku. Api. Api berkepala 3 itu tersenyum ganas, membuka mulutnya dan menyemburkan kekuatan api yang kuat, berubah menjadi naga api dengan taring dan cakar di udara, menghadap Lin Pedang Bai. Cahayanya menerpa dan terbang menjauh. Bang! Terdengar suara keras. Kekuatan ledakan yang kuat keluar. Sekarang, trik apapun yang kamu miliki, gunakan semuanya, jika tidak, tidak akan ada peluang. Api berkepala 3 melihat bahwa mereka telah menahan serangan Lin Bai lagi, dan segera berkata kepada Lin Bai dengan tampilan santai. Satu pedang tanpa batas. Dunia akan hancur. Wajah Lin Bai serius. Dia merasakan kekuatan ketiga gagak api ini begitu kuat, dan dia sangat ketakutan. Teknik pedang nirvana digunakan dan mengenai Lin Bai. Lemah. Lemah. Lemah, terlalu lemah. Burung gagak api berkepala 3 berkata kepada Lin Bai dengan jijik. Tanpa rasa khawatir, api berkepala 3 berhasil memblokir kedua pedang Lin Bai dengan satu semburan api. Sepertinya kamu hampir selesai menggunakan metodemu, lalu pergi ke neraka. Burung gagak api berkepala 3 tersenyum ganas, membuka mulutnya dan menyembur keluar, dan aliran api melesat langsung ke Lin Bai. Tapi Lin Bai berdiri di sana, tidak bergerak. Haha, kamu pasti sangat takut. Burung gagak api berkepala 3 tertawa terbahak-bahak saat melihat Lin Bai tidak bergerak. Jian Ruohan dan Long Lai bertarung sengit. Dia mengalihkan pandangannya dan menatap Lin Bai. Dia kebetulan melihat api mengerikan menimpa Lin Bai. Lin Bai. Hati-hati. Tidak. Bab 913 Pertempuran dengan Kebohongan Panjang. Jian Ruohan melihat Lin Bai ditelan oleh api 3 warna, dan wajahnya menjadi pucat dengan cepat, seolah-olah 3 jiwa dan 7 jiwa Jian Ruohan diambil dalam sekejap. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kekuatanmu bisa menjadi begitu lemah? Ye Jianqiu berkata dengan tidak percaya. Huff. Sampah, kamu bahkan tidak bisa membunuh monster di alam ramuan manusia tingkat kelima. Long Qingfeng melirik Lin Bai yang ditelan api dengan jijik, dan segera mencibir. Long Lai memanfaatkan kekurangannya saat ini dan berkata dengan dingin, bukankah mentormu mengajarimu untuk tidak terganggu saat bertarung dengan orang lain? Long Lai tersenyum dingin dan menyerang dengan telapak tangan, melukai Jian Ruohan dengan serius dan memukulnya. Terbang keluar. Di saat yang sama, dengan atau tanpa bantuan Jian Ruohan, Long Qingfeng dan Ye Jianqiu dengan cepat membentuk formasi mereka dan langsung dikalahkan oleh Long Lai. Dalam sekejap, 4 murid baru terkuat di Akademi Kendo semuanya dikalahkan. Api 3 warna itu jatuh dan membakar bumi menjadi hitam. Burung gagak api berkepala 3 tidak menemukan jejak Lin Bai, dan segera tertawa dan berkata, Huff, sepertinya anak laki-laki itu telah mengubahku menjadi ketiadaan di bawah api. Setelah mengatakan itu, burung gagak api berkepala 3 berencana untuk pergi ke Long Lai untuk meminta pujian. Tapi kali ini, sebuah cibiran datang. Benarkah? Suara ini terdengar di telinga burung gagak api berkepala 3, seperti suara setan dari neraka, membuat bulu kuduknya berdiri. Burung gagak api berkepala 3 buru-buru menoleh untuk melihat. Pada titik tertentu, Lin Bai mendekatinya, tapi dia tidak menyadarinya sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Aku dengan jelas melihatmu mati di bawah kobaran apiku. Pupil burung gagak api berkepala 3 melebar ketakutan, menatap Lin Bai, dan berkata dengan kaget. Haha, apimu memang sulit diatasi, tapi itu saja. Selanjutnya, biarkan kamu mencoba keterampilan pedangku. Teknik pedang nirvana. Silakan bereinkarnasi. Keterampilan tubuh Lin Bai segera memberontak dan berubah menjadi ada bayangan setelahnya, dan pedang itu sama ganasnya dengan harimau, menyerang ketiga api itu. Di udara, cahaya pedang yang menyilaukan meledak. Pedang itu datang dari langit. Dengan satu pedang, para dewa punah. Pedang ini, mohon bereinkarnasi. Tidak, tidak. Mata gagak api berkepala 3 itu ngeri, dan ia berteriak berulang kali, ia buru-buru menyemprotkan api 3 warna dari mulutnya untuk membakar serangan Lin Bai. Tetapi, ini adalah langkah yang terlalu lambat. Jarak antara Lin Bai dan api berkepala 3 itu terlalu dekat. Sebelum nyala api gagak api berkepala 3 bisa keluar, cahaya pedang Lin Bai jatuh ke atas gagak api terlebih dahulu. Tidak, 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 jangan. Yang mulia, selamatkan aku. Burung gagak api berkepala 3 memohon pada Long Lai di saat-saat terakhir. Puff! Cahaya pedang menari, dan 3 kepala terbang. Tubuh burung gagak api berkepala 3 jatuh ke tanah. Lin Bai mengulurkan tangannya dan meraihnya, memurnikan darah iblis dari gagak api berkepala 3 dan mengosongkannya. Pada saat ini, Long Lai juga mengalahkan Long Qingfeng, Ye Jianqiu, dan Jian Ruohan. Ketika dia mendengar burung gagak api berkepala 3 meminta bantuan, dia menatap Lin Bai dengan heran, dan kebetulan melihat Lin Bai membunuh berkepala 3.
Gagak api. Sungguh disayangkan. Bahkan prajurit alam ramuan manusia tingkat 4 tidak bisa membunuhnya. Long Lei melirik gagak api berkepala 3 dengan jijik dan berkata dengan dingin. Wah, ilmu pedangmu bagus, tapi sayang sekali tingkat kultivasimu terlalu rendah. Pangeran ini bahkan tidak repot-repot menyerangmu. Kamu bisa bunuh diri, dan aku akan menjaga seluruh tubuhmu. Long Lei memandang Lin Bai dan berkata dengan tatapan jijik. Lin Bai terkejut, dan seringai muncul di wajahnya. Meskipun Long Lei sangat kuat dan dapat mengalahkan Jian Ruohan, Ye Jianqiu, dan Long Qingfeng bersama-sama. Jika dia mencoba yang terbaik, Lin Bai tidak akan bisa melawannya. Lin Bai, cepat pergi. Aku akan menghentikannya untukmu. Melihat Lin Bai belum mati, Jian Ruohan bahkan tidak punya waktu untuk bergembira, jadi dia mengambil pedang Jingmeng di sampingnya dan menyerang Long Lei. Wajah Long Qingfeng berubah karena terkejut dan dia berkata, jika kalian berdua terus bertarung, maka aku tidak akan menemanimu. Selamat tinggal. Setelah mengatakan ini, Long Qingfeng berbalik dan menyerbu ke arah luar tebing Duantian. Long Qingfeng telah melihat betapa luar biasa Long Lei ini. Jika pertempuran sengit terus berlanjut, tidak ada yang bisa pergi. Pada saat ini, jika Long Qingfeng menerobos dengan seluruh kekuatannya, mungkin ada secercah harapan. Kamu jangan melebih-lebihkan kemampuanmu. Long Lei melihat ke arah Jian Ruohan yang menyerbu ke arahnya, dan segera tersenyum menghina, memukul bahu Jian Ruohan dengan telapak tangannya, dan menjatuhkan Jian Ruohan lagi. Jian Ruohan jatuh ke tanah dan pingsan. Karena kamu mencari kematian, aku, putra mahkota, akan membantumu. Mata Long Lei mengeras, niat membunuh mengalir, dan dia memukul kepala Jian Ruohan dengan telapak tangan. Sekarang, cahaya pedang dingin tiba-tiba menyala dan berdiri di depan Long Lei. Nak, pangeran ini memberimu kesempatan untuk bunuh diri, tetapi kamu tidak tahu bagaimana menghargainya. Pokoknya, biarkan aku menghancurkanmu menjadi abu. Long Lei tampak marah ketika dia melihat pukulannya diblokir. Lin Bai mengelak, mendatangi Jian Ruohan, dan berkata, Saudara Ye, bawa dia pergi. Aku akan menunda waktu untukmu. Ye Jianqiu menatap Lin Bai dengan mata cerah, dan setelah berpikir sejenak, dia meraih pedang Ruohan kiri, hati-hati. Segera, Ye Jianqiu bergegas keluar bersama Jian Ruohan. Long Lei melihat Long Qingfeng melarikan diri, lalu melihat Ye Jianqiu dan Jian Ruohan pergi, ketiga mangsanya melarikan diri. Ini membuat wajah Long Lei geram. Semut di alam ramuan manusia tingkat 4 berani menghentikanku. Aku bisa membunuhmu dengan satu telapak tanganku. Long Lei meraung, dan kekuatan dahsyat meledak dari tubuhnya dan menyerang Lin Bai. Saya tidak berbakat. Meskipun saya tidak memiliki banyak kemampuan, saya sangat yakin bahwa Anda tidak dapat membunuh saya. Lin Bai tersenyum dingin. Benarkah? Kalau begitu ayo kita coba. Long Lei memukul dengan telapak tangan, dan kekuatan mengerikan itu seperti iblis yang kembali dari neraka, mengejutkan dunia. Lin Bai mengertakkan gigi dan menggunakan teknik pedang nirvana, dan cahaya pedang yang menghancurkan bumi menghantamnya. Gemuruh. Tepat ketika terdengar suara benturan di Broken Sky Cliff, bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Asap dan debu setinggi ribuan kaki membubung ke langit. Sebelum asapnya mereda, Lin Bai mendengar dengusan dingin dari telinganya, Sia-sia. Sebuah kekuatan yang membuat rambut Lin Bai berdiri tegak datang dengan keras. Long Lei menerobos asap dan meninju Lin Bai dengan keras. Pukulan ini datang dengan sangat cepat dan tidak ada bandingannya. Bang! Menahan pukulan Long Lei, kekuatan yang kuat hampir membuat Lin Bai hancur berkeping-keping. Meskipun Lin Bai belum mati, luka-lukanya saat ini sangat parah, 5 organ dalam tubuhnya tergeser dan dia mengeluarkan darah dari semua lubangnya. Mengerikan. Made, kamu sangat kuat. Kamu tidak bisa menahan lebih lama lagi. Lin Bai meraung liar, melepaskan semua kekuatan spiritual di tubuhnya. Pedang terbang. Lin Bai berteriak pelan, dan pedang terbang itu meluncur keluar dari dantian dan melesat menuju Long Lei. Bang! Pedang terbang itu tiba-tiba menyerang. Long Lei tertangkap basah dan dipukul di bagian dada. Dia segera terbang mundur dan mendarat 100 meter jauhnya. Omong kosong macam apa ini? Long Lei berdiri dari reruntuhan dan berjalan menuju Lin Bai selangkah demi selangkah. Serangan mendadak pedang terbang itu tidak menyakitinya. Lin Bai mendongak kaget. Lin Bai merasa ngeri melihat pandangan ini. Di dada Long Lei, pedang terbang menembus pakaian di sini, memperlihatkan dada Long Lei. Tapi dada Long Lei bukanlah otot, melainkan sisik yang padat dan tersusun rapi. Pada saat ini, ada tanda putih pada sisik tersebut, yang jelas ditinggalkan oleh pedang terbang Lin Bai Jian tadi. Pedang terbang menghantam sisiknya, hanya menyisakan bekas putih. Kekuatan pertahanan sisik ini sungguh luar biasa. Mata Lin Bai menyipit, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi serius. Pukul pelat besinya.
Kekuatan Long Lai ini sangat menakutkan. Selain dewa raksasa, Lin Bai telah menghadapi lawan terkuat dalam hidupnya. Bab 914 Darah Long Lai. Darah naga. Pakaian atas Long Lai telah dipotong berkeping-keping oleh pedang terbang, jadi dia hanya merobek pakaiannya, memperlihatkan sisik padat di tubuhnya. Wah, pedang terbangmu bagus, tapi sayang sekali pedang itu tidak berpengaruh padaku. Long Lai tersenyum sedikit. Selanjutnya, izinkan aku menunjukkan kekuatanku. Long Lai merobek bajunya hingga berkeping-keping, dan nafas melonjak di tubuhnya. Tiba-tiba, pemandangan mengejutkan terjadi di depan Lin Bai. Saat kekuatan di dalam tubuh Long Lai mulai mengalir, sisik di sekujur tubuhnya muncul dari kulitnya dan dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Tangan dan kakinya berubah menjadi cakar yang tidak bisa dihancurkan. Kepalanya berubah menjadi kepala kadal. Kadal naga bumi. Lin Bai tiba-tiba menyadari bahwa yang disebut klan naga bumi ternyata adalah kadal. Sisiknya sangat defensif. Lin Bai berkata dengan ringan di dalam hatinya. Hampir selesai. Aku tidak perlu memperlihatkan tubuh asliku. Seharusnya cukup untuk membunuhmu. Kepala kadal Long Lai menatap Lin Bai dengan senyum bangga di matanya. Kecepatan Long Lai meningkat dan dia berubah menjadi bayangan di depan Lin Bai dan menyerangnya. Sangat cepat. Lin Bai buru-buru menggunakan keterampilan tubuhnya untuk menghindarinya. Kamu masih ingin bersembunyi? Itu konyol. Tepat. Ketika Lin Bai hendak menggerakkan sayap Dewa Angin dan Petir, sebuah suara dingin terdengar di telinganya. Rasanya seperti dia sedang berbicara di telinga Lin Bai. Terlalu dekat. Seluruh tubuh Lin Bai dipenuhi teror, dan bulu-bulu di tubuhnya berdiri. Ketika dia buru-buru menoleh ke belakang, dia melihat kepala kadal itu sudah berjarak 50 cm dari Lin Bai. Long Lai mengayunkan tinjunya dan menyerang dengan pukulan yang mendominasi. Memukul punggung Lin Bai, dengan keras, Lin Bai terbang lurus dan menghantam sejauh 100 meter, langsung menghancurkan batu 1000 jin menjadi bubuk. Bisa dibayangkan kekuatan pukulan ini betapa dahsyatnya. Katakan padaku bagaimana kamu ingin mati. Aku akan membantumu. Long Lai meninju Lin Bai dengan pukulan, dan berkata kepada Lin Bai dengan percaya diri di wajahnya. Lin Bai bangkit dari tanah, matanya bersinar dengan semangat juang. Sudah lama sejak aku bertarung dengan seluruh kekuatanku. Hari ini, mari kita bertarung dengan baik. Armor skalamu tak terkalahkan. Aku juga punya sarana pertahanan. Tubuh tempur emas. Pil ilahi 5 elemen di dantian Lin Bai mulai beroperasi, dan semburan kekuatan spiritual disuntikkan ke dalam tubuh Lin Bai. Tenda emas terkondensasi dari permukaan tubuh Lin Bai, seperti lapisan baju besi emas menembus tubuh Lin Bai. Pedang terbang. Lin Bai berteriak pelan, dan pedang terbang itu kembali ke sisi Lin Bai. Ayo. Lin Bai Qingge mengangkat pedangnya dan bergegas menuju Long Lai dengan niat pedang yang luar biasa. Kamu tidak melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Karena kamu ingin melawanku, maka aku akan memberimu kesempatan. Long Lai memandang Lin Bai, tersenyum menghina, dan segera bergoyang dan menghilang lagi. Saat Long Lai menghilang, kekuatan mengerikan berkumpul di Lin Bai dari segala arah. Kontrol pedang. Lin Bai berbalik dan melangkah ke pedang terbang. Sikat. Pedang terbang berubah menjadi cahaya putih dan mencapai jarak 1000 meter dalam sekejap. Long Lai meninju udara dan menabrak dinding batu Duo Tian Cliff. Gemuruh. Pukulan Long Lai justru menciptakan lapisan retakan pada dinding batu tebing Duan Tian, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Kamu benar-benar mengelak. Long Lai berkata dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Lin Bai tidak berkata apa-apa dan menyerang Long Lai dengan pedang terbangnya. Kekuatan mengerikan dari teknik pedang Nirvana segera dilepaskan ke segala arah, menyapu dunia. Bayangan pedang muncul di udara dan menebas ke arah Long Lai. Kamu sangat kuat sehingga kamu bahkan tidak bisa menembus sisikku. Mengapa kamu menyakitiku? Long Lai menolak untuk menghindar dan membiarkan ribuan bayangan pedang menghantamnya. Seperti yang dikatakan Long Lai. Bayangan pedang Lin Bai sudah sangat menakutkan. Ketika pedang ini jatuh, bahkan seorang prajurit di alam ramuan manusia tingkat 6 akan terbunuh di tempat. Tapi ketika bayangan pedang jatuh ke Long Lai, berdiri di atas timbangan, hanya bekas putih yang tersisa, dan dia bahkan tidak bisa menembus pertahanan. Saya tidak percaya itu tidak bisa dipatahkan. Teknik pengendalian guntur Excalibur. Wajah Lin Bai berubah menjadi galak, dan pilar pedang petir meledak. Hati pedangnya jernih. Setelah pedangnya dilepaskan, Lin Bai tidak berhenti, dan segera mengikuti gerakan pertama Mo Wenjian, menyerang dengan seluruh kekuatannya. Dua pedang energi menyerang Long Lai satu demi satu. Bang! Kekuatan mengerikan meledak di tubuh Long Lai, membuat tubuh Long Lai terbang keluar dan menghantam dinding batu tebing Duan Tian. Gemuruh. Guncangan hebat di bumi dan pegunungan menyebar. Dinding batu tebing Duan Tian yang awalnya goyah runtuh pada saat ini. Kerikil yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari gunung dan menghantam tanah dengan keras. Sialan!
Raungan marah Long Lai datang dari antara bebatuan. Segera, sesosok tubuh keluar, dan itu adalah Long Lai. Saat ini, Long Lai tidak seganas sebelumnya, tubuh dan dadanya berantakan, darah dan daging beterbangan di mana-mana, sisik yang tidak bisa dihancurkan itu langsung dipatahkan oleh dua pedang kuat Lin Bai tadi. Pada saat ini, darah di tubuh Long Lai mengalir deras di sepanjang lukanya. Aku ingin kamu mati. Long Lai, yang terluka, kini sangat marah. Kekuatan mengerikan di tubuh sekali lagi meledak ke tingkat yang lebih tinggi, bergegas menuju Lin Bai. Teknik pedang Nirwana. Teknik pedang ilahi yang mengendalikan guntur. Hati pedang itu jernih. Lin Bai dengan cepat menggunakan gerakan pedang yang kuat dan menyerang Long Lai. Long Lai tidak berkata apa-apa, matanya menyemburkan api amarah, dan dia melihat tiga serangan pedang Lin Bai yang sangat kuat datang ke arahnya. Tepat ketika dia hendak bertabrakan dengan energi pedang Lin Bai. Tiba-tiba, kesombongan emas melonjak dalam tubuh Long Lai. Rusak. Kemudian, di bawah aura emas ini, Long Lai meninju, dan kekuatan mengerikan itu langsung menghancurkan tiga aura pedang Lin Bai. Apa? Api emas apa ini? Ia memiliki kekuatan yang luar biasa. Seru Lin Bai. Menderita kematian. Setelah Long Lai menghancurkan energi pedang Lin Bai dengan satu pukulan, dia menyerang Lin Bai tanpa terhentikan. Pada saat ini, Long Lai bertekad untuk membunuh Lin Bai, tidak meninggalkan jejak kehidupan bagi Lin Bai. Cahaya tinju emas keluar dari tangan Long Lai. Kekuatan mengerikan itu begitu besar sehingga Lin Bai hampir tidak bisa bernapas. Tidak. Jika pukulan ini jatuh, aku pasti akan mati. Lin Bai khawatir. Dia memandang Long Lai dan menemukan darah mengalir dari dadanya saat ini. Segera, Lin Bai memikirkan rencananya dan diam-diam melihat ke tempat lain. Dia menemukan bahwa sejumlah besar prajurit menerobos tebing Duan Tian, dan tidak ada yang memperhatikan pertempuran sengit antara Lin Bai dan Long Lai. Tidak ada cara lain. Kita hanya bisa mengambil risiko menggunakan jiwa pedang yang memangsa. Lin Bai berpikir sejenak dan segera mengambil keputusan. Begitu dia mengertakkan gigi, cahaya hitam keluar dari kepala Lin Bai. Saat cahaya hitam ini muncul, kekuatan isap yang mengerikan menyebar ke seluruh dunia. Kekuatan isap ini seperti menelan dunia. Apa ini? Long Lai menatap cahaya hitam itu dengan ngeri. Dalam sekejap, darah yang mengalir dari dada Long Lai terbang menuju cahaya hitam tanpa sadar. Di saat yang sama, Long Lai juga merasakan darah iblis di tubuhnya mengalir dengan cepat, terbang keluar dari tubuhnya, dan diserap oleh cahaya hitam itu. Dalam sekejap mata, sepertiga darah iblis di tubuh Long Lai tersedot. Tidak. Dia menyerap darah nagaku. Mata Long Lai berubah menjadi ketakutan, menatap cahaya hitam, berbalik dan lari. Jika terus mengalir, aku khawatir darah di tubuhnya akan hilang. Ke Lin Bai. Hisap sampai kering. Darah iblis diserap oleh jiwa pedang yang memakan, dan kekuatan spiritual yang mengepul disuntikkan ke tubuh Lin Bai. Dalam sekejap, tingkat kultivasi Lin Bai menerobos ke alam ramuan manusia tingkat kelima. Terlebih lagi, dia mencapai puncak alam ramuan manusia tingkat kelima segera setelah terobosan. Darah iblis ini. Darah iblis ini. Darah iblis di tubuh Long Lai sebenarnya lebih baik daripada darah iblis. Di alam dan manusia berkepala 1000 tingkat kelima. Ini. Lin Bai memandang Long Lai dengan ngeri. Bab 915 melahap alam. Long Lai layak menjadi iblis di alam ramuan manusia tingkat 8, dan sangat kuat. Setelah Lin Bai menggunakan jiwa pedang yang memakan, dia mampu membuka jarak dengan begitu tegas dan meledak keluar dari area yang dicakup oleh jiwa pedang yang memakan. Darah iblisnya benar-benar membuatku mencapai level baru. Ini jelas bukan darah iblis biasa. Lin Bai langsung merasakan bahwa darah iblis di tubuh Long Lai sangat berbeda. Secara logika, bahkan jika Lin Bai melahap darah 100 monster-monster di alam ramuan manusia tingkat 8, tidak mungkin bagi Lin Bai untuk menerobos ke alam ramuan manusia tingkat kelima. Tapi setelah melahap sepertiga darah iblis di tubuh Long Lai, dia berhasil menerobos. Brengsek. Long Lai berada 1000 meter jauhnya dari Lin Bai. Ketika dia melihat situasi di dalam tubuhnya, dia langsung mengutuk, dia benar-benar mengambil 3 helai dari 9 helai darah naga dewaku. Apa yang sebenarnya terjadi? Itu. Senjata ajaib macam apa yang memiliki kekuatan sekuat itu? Long Lai melihat kembali ke cahaya hitam dengan rasa takut yang masih ada. Long Lai merasa jika dia tidak pergi tepat waktu, kekuatan hisap aneh dari cahaya hitam akan menghabiskan semua darah iblis dari tubuhnya. Hati Lin Bai langsung menjadi panas. Aku khawatir orang ini bukan karakter biasa di antara klan iblis. Darahnya memiliki kekuatan yang begitu besar. Jika aku melahap darah iblis di sekujur tubuhnya, setidaknya aku bisa menerobos ke alam ramuan manusia tingkat 6. Lin Bai melihat ke arah ekspresi Long Lai, diam-diam mengepalkan tangannya. Long Lai ini ingin membunuhnya, tapi Lin Bai tidak berniat menahan diri.
Sekarang kekuatanku berada di puncak alam ramuan manusia tingkat kelima, aku mungkin tidak bisa bertarung dengannya. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah klan iblis dari alam ramuan manusia tingkat 8. Dia juga harus memiliki status yang sangat mulia di klan iblis. Jika dia memiliki kartu truf, itu akan merepotkan. Bertarung atau tidak, mata Lin Bai berangsur-angsur menyipit, dan wajahnya menjadi suram. Setelah beberapa saat merenung, mata Lin Bai yang menyipit tiba-tiba berbinar dan dia berkata dengan suara dingin, selama aku menggunakan jiwa pedang pemakan, aku bisa terus mengalahkannya. Jika orang ini tidak memiliki kartu truf kartu, dia pasti akan mati hari ini. Tanganku. Satu-satunya hal yang aku khawatirkan sekarang adalah para murid Akademi Pedang. Bagaimana jika mereka mengetahui bahwa mereka sedang melahap jiwa pedang? Lin Bai melihat ke samping di pintu masuk tebing Duan Tian, dan berjuang mati-matian untuk melarikan diri dari tebing Duan Tian. Seorang murid Akademi Kendo. Ya, Lin Bai tiba-tiba tampak bahagia, berbalik dan menggunakan keterampilan tubuhnya untuk melaju menuju tempat gelap. Long Lai berdiri 1000 meter jauhnya, memperhatikan Lin Bai dengan waspada dan takut akan cahaya hitam misterius Lin Bai. Tapi ketika dia melihat Lin Bai berbalik dan melarikan diri, Long Lai meraung dengan marah, cahaya hitam misterius itu seharusnya menjadi semacam harta karunnya. Harta yang menantang surga ini hanya dapat digunakan sekali. Mader, karena kamu tidak lagi memilikinya itu adalah harta karun. Bahkan jika kamu memiliki 3 kepala dan 6 lengan hari ini, aku akan memotong semuanya. Kemana harus pergi? Long Lai tiba-tiba bergegas ke kegelapan dengan kecepatan kilat untuk menemukan jejak Lin Bai. Teknik penyamaran hantu. Wajah Lin Bai segera berseri-seri dengan gembira, dan dia diam-diam melafalkan formula ajaib. Tiba-tiba, otot-otot di wajah Lin Bai dan tulang-tulang di tubuhnya mulai berputar perlahan. Dalam sekejap mata, penampilan dan aura Lin Bai berubah drastis. Bahkan tingkat kultivasinya menjadi kabur saat ini. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa bahkan mereka yang berada di alam Fei Tian tidak akan siap untuk menilai kultivasi Lin Bai saat ini. Dari seorang anak laki-laki berkulit putih, ia kini berubah menjadi seorang pemuda berusia 20-an, 17 atau 8 tahun, dengan wajah muram, mata seperti pedang, dan janggut. Bahkan teman dekat dan kerabat tidak dapat mengenali identitas Lin Bai saat ini. Penyamaran hantu ini dipelajari dari ingatan Murong Changtian melalui pencarian jiwa ketika Lin Bai membunuhnya. Murong Changtian mengandalkan teknik ajaib ini untuk bersembunyi di kota Tianyong selama beberapa dekade dan tidak ada yang mengetahui bahwa dia adalah penjahat dalam daftar dosa. Bisa dibayangkan betapa sulitnya teknik ini. Setelah mengubah penampilannya, Lin Bai mengeluarkan setelan berdarah dari seorang pria di tanah dan mengenakannya. Saat ini, Lin Bai bukan lagi Lin Bai. Pada saat ini, dia seperti dewa iblis yang merangkak keluar dari neraka. Semuanya sudah siap. Jiwa pedang yang menelan. Ayo, biarkan aku minum darah hari ini. Aum. Lin Bai mengangkat kepalanya ke langit dan meraung, dan jiwa pedang yang menelan yang baru saja dia tarik dari tubuhnya segera melepaskannya lagi. Antara langit dan bumi, angin hitam menari dengan liar, dan kekuatan yang menelan langit dan bumi menyebar ke segala arah. Apa ini? Lalu, hisapan datang dari atas sana. Pada saat ini, semua prajurit dan monster di tebing Duan Tian melihat ke belakang dengan terkejut. Mereka melihat pedang tajam berwarna hitam melayang di udara di atas Broken Sky Cliff. Angin hitam tak berujung mengaum ke langit dan bumi. Kekuatan hisap yang mengerikan merobek kulit mereka, menyebabkan darah di tubuh mereka meledak, seolah-olah diserap oleh pedang hitam. Ya Tuhan, aku merasa seperti darah di tubuhku akan terbang keluar tak terkendali. Itu adalah kekuatan hisap dari pedang ini. Ini akan menelan darah kita. Ini adalah pedang ajaib. Murid mereka semua berseru. Sekarang, Long Lai baru saja mengejar Lin Bai ke dalam kegelapan ketika tiba-tiba, cahaya pedang yang terang muncul. Cahaya pedang yang sangat tajam langsung menuju ke wajah Long Lai, menakuti Long Lai hingga segera keluar. Long Lai melangkah mundur dan melihat pedang ajaib itu melayang di udara lagi. Dia tiba-tiba berkata dengan tatapan jahat, ini dia lagi. Kekuatan hisap sebenarnya berasal dari pedang ini. Long Lai tampak sangat bingung. Itu jelek, dan aku mengutuk dalam hatiku. Haha. Pada saat ini, seorang pemuda berjanggut keluar dari kegelapan dan menyerang Long Lai dengan pedang. Tubuh Long Lai melonjak dengan kekuatan, dan dia berteriak dengan dingin, minggir. Tahukah kamu bahwa aku adalah salah satu dari 3 raja klan iblis di dunia prasejarah, pangeran dari klan naga bumi? Siapa apakah kamu? Long Lai menatap pria itu berkata dengan dingin. Pemuda berjanggut ini jelas adalah Lin Bai. Hanya dengan menggunakan hubungan, Ghost Disguise, penampilan Lin Bai berubah drastis, dan auranya berubah total. Bahkan Long Lai, yang selalu ingin membunuh Lin Bai, tidak melihatnya. Begitu Lin Bai mendengar Long Lai mengumumkan status keluarganya,
dia tiba-tiba menyadari, benar saja, latar belakang orang ini sangat bagus. Dia ternyata adalah pangeran dari klan Naga Bumi, salah satu dari 3 raja klan iblis di dunia prasejarah. Tapi jadi apa? Aku akan memutuskan darah iblismu. Senyuman dingin muncul di sudut mulut Lin Bai, dan 5 elemen ramuan ilahi di tubuhnya meledak dengan kekuatan spiritual penuh, dan kekuatan menakutkan diberikan dari pedang Lin Bai. Serang Long Lai dengan ganas. Sialan. Ayolah, Yakuza, bukankah orang tuamu punya lidah saat mereka melahirkanmu? Long Lai meraung marah, dan kesombongan emas di tubuhnya meledak lagi, dan dia meninju keras dengan kekuatan besar. Menelan alam, Lin Bai meraung marah. Jiwa pedang pemakan bergetar, dan cahaya hitam aneh segera menyapu, menutupi area dalam jarak 100 meter. Ah! Darahku! Long Lai segera berteriak, dan dia merasakan hisapan datang lagi, terus-menerus menyedot darah dari tubuhnya. Long Lai mendongak dan melihat darah iblisnya terbang ke udara dan diserap oleh pedang iblis gelap. Sialan! Long Lai terus mengaum. Bab 916 Bunuh Kebohongan Panjang. Domain Devouring sekarang mencakup 100 meter, dan darah di tanah segera diambil dan disuntikkan ke tubuh Lin Bai, membuat Lin Bai merasa bahwa budidayanya tumbuh sedikit demi sedikit. Pil ilahi 5 elemen di tubuh Lin Bai meledak dengan kekuatan bertarung 5 kali lipat, membuat ilmu pedang Lin Bai semakin kuat. Ayo pergi. Long Lai melirik jiwa pedang yang memangsa dengan enggan, lalu berbalik untuk melarikan diri. Saat ini, dia sudah terluka parah, jika dia tidak pergi, aku khawatir semua darah di tubuhnya akan tertelan oleh pedang ajaib ini. Mau pergi? Lin Bai mencibir, dan segera menggunakan keterampilan tubuhnya untuk mengejarnya, dan pedangnya meledak. Cahaya pedang yang mencapai langit dan bumi, membawa aura kekuatan yang tak terbatas dan menakutkan, langsung menuju ke atas kepala Long Lai dan menebasnya. Long Lai berbalik dengan marah dan meninju pedangnya hingga berkeping-keping, berkata dengan suara dingin, aku tidak punya permusuhan denganmu, kenapa kamu harus membunuhku? Lepaskan aku. Apa yang terjadi hari ini adalah salahku, Long Lai. Aku pasti akan mengirimimu ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya di masa depan. Jika kamu bersikeras untuk main-main, aku tidak akan memudahkanmu bahkan jika aku mati. Mata Long Lai berkilat tajam dan dia menatap Lin Bai dan dikatakan, ras monster dan umat manusia telah bertarung sejak lama. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa tidak ada keluhan atau permusuhan? Bahkan jika kamu memberitahu dunia saat ini, kamu masih harus menyelamatkan hidupmu untukku. Lin Bai mencibir, gerakannya seperti kilat, dia terbang ke depan, dan cahaya pedang yang tajam segera padam. Wajah Long Lai penuh kejahatan, dan dia menatap Lin Bai dengan marah. Tiba-tiba, Long Lai sepertinya telah membuat beberapa keputusan penting, wajahnya menunjukkan tekad, dia mengertakkan gigi dan meraung, oke, ayo bertarung sampai mati. Bakar darah naga itu. Wajah Long Lai ganas, dan darah berceceran. Keluar ke sekujur tubuhnya. Semburan api emas. Dia membakar darah iblisnya sendiri. Minum. Long Lai, yang terbakar dengan darah naga, setidaknya memiliki kekuatan 3 kali lipat. Ketika dia memukul dengan pukulan, lapisan udara meledak di sepanjang jalan. Pukulan itu menghantam Lin Bai dengan keras, menjatuhkan Lin Bai segera. Dia membakar darah naga. Tidak. Jika pertarungan sengit terus berlanjut seperti ini, bahkan jika aku membunuhnya, darah iblis di tubuhnya akan hampir terbakar. Great Desolation Jue. Wajah Lin Bai menunjukkan tekad, dan di sana ada kehancuran besar di tubuhnya, dan kekuatan mulai meledak. Gosok 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 gosok. Ketika teknik kehancuran besar digunakan, aura Lin Bai meningkat setidaknya 3 kali lipat. Mati. Long Lai meninju dengan marah pada saat ini. Kekuatan mengerikan mengguncang kehampaan ke segala arah, menyebabkan seluruh tebing ujung langit runtuh lagi dengan gila-gilaan. Kekuatan pukulan ini hampir mencapai puncak alam ramuan manusia tingkat 9. His. Di bawah tekanan kuat dari pukulan Long Lai, mata Lin Bai berkedip, tubuhnya berayun, dan dia bergegas menuju Long Lai dengan kecepatan yang aneh dan tak tertandingi. Fiuh. Cahaya pedang terang berkedip-kedip dari dalam Broken Sky Cliff yang gelap. Engah. Kepala Long Lai terbang lurus ke atas, dan darah iblis di tubuhnya segera mengalir ke udara. Di dalam ranah jiwa pedang yang memangsa, semua darah iblis langsung ditelan oleh jiwa pedang yang memangsa. Long Lai jatuh ke tanah, semua darah iblis di tubuhnya hilang. Bentuk manusia berangsur-angsur menghilang, dan Long Lai berubah menjadi kadal merah. Setelah Lin Bai Luo melirik Long Lai, dia melambaikan tangannya dan memasukkan tubuh Long Lai ke dalam tas penyimpanan. Meskipun hal yang paling berharga di tubuh Long Lai adalah darah naga dewa, dia tetaplah pangeran dari klan naga bumi, jadi tubuhnya pasti berharga. Masih ada sedikit waktu tersisa untuk teknik kehancuran besar. Ayo bertarung keluar dari tebing langit patah sekarang. Setelah
Lin Bai membunuh Long Lai, dia hampir tidak berhenti sama sekali. Dalam sekejap, dia berubah menjadi bayangan dan menembak lurus jauh dari tebing langit rusak. Dan jiwa pedang pemakan yang tergantung di atas tebing langit rusak juga mengikuti Lin Bai dan terbang. Tidak dapat dipisahkan. Mungkin pedang jiwa yang memakan tidak seharusnya digunakan seperti ini. Seharusnya seperti ini. Lin Bai mengambil senjata spiritual kelas 5 dari mayat murid Akademi Pedang di sebelahnya. Segera, Lin Bai mendongak dan melihat jiwa pedang yang memangsa. Jiwa pedang yang memakan terbang turun dari udara dan jatuh ke tangan kiri Lin Bai. Lin Bai memegang pedang pemakan jiwa Sudan di tangan kirinya. Pegang senjata spiritual kelas 5 ini di tangan kanan Anda. Perlahan tutup tangan Anda di depan Anda. Segera, jiwa pedang yang memangsa terintegrasi dengan sempurna ke dalam senjata spiritual kelas 5 ini. Dan kekuatan senjata spiritual kelas 5 ini langsung meningkat dari senjata spiritual kelas 5 menjadi kekuatan senjata spiritual kelas 9. Tentu saja, seharusnya digunakan seperti ini. Lin Bai mengangkat tangannya dan melihat pedang di tangannya. Saat jiwa pedang yang tertelan bergabung ke dalam pedang, pedang itu benar-benar berubah dari putih keperakan menjadi pedang ajaib gelap seperti batu giok. Dan pedang ajaib ini persis sama dengan jiwa pedang yang memangsa. Saya telah menggunakan jiwa pedang penelan begitu sedikit sehingga saya belum pernah menemukan banyak kegunaannya yang luar biasa. Saya tidak menyangka bahwa jiwa pedang yang dicampur menjadi pedang biasa akan memiliki efek meningkatkan kekuatannya. Biarkan ini senjata spiritual kelas 5 secara instan itu telah menjadi senjata spiritual kelas 9. Lin Bai tersenyum sedikit, dan hanya memegang pedang di tangannya, Lin Bai bergegas keluar dan membunuh di luar tebing langit yang rusak. Pada saat ini, terjadi pertempuran berdarah di luar Broken Sky Cliff. Para murid Akademi Pedang dengan panik mencoba untuk keluar dari pengepungan monster di luar Broken Sky Cliff. Ada puluhan ribu binatang iblis di luar tebing Duantian, dan mereka bergegas maju. Bahkan para master alam pil bumi harus menghindari ujung tajam untuk sementara waktu. Ye Jianqiu membawa Jian Ruohan dan mencapai melampaui Broken Sky Cliff, tetapi dihadang oleh monster dan tidak dapat menerobos. Long Qingfeng di samping berkata kepada Ye Jianqiu, letakkan pedangmu Ruohan, dan kita berdua bergabung untuk melawan jalan berdarah dari Tenggara. Jika tidak, saya khawatir Anda dan saya harus melakukannya bertarunglah dengan orang-orang ini hari ini. Sampah Akademi Kendo terkubur di sini. Long Qingfeng sekilas menyukai Ye Jianqiu. Selain Jian Ruohan dan Lin Bai, Long Qingfeng tahu betul bahwa hanya Ye Jianqiu yang memiliki pencapaian terkuat dalam ilmu pedang. Dengan bergabung dengannya, peluang mereka berdua untuk menerobos setidaknya akan meningkat setengahnya. Maaf, tidak tertarik. Ye Jianqiu tersenyum dingin ketika Long Qingfeng melarikan diri sekarang. Ye Jianqiu memiliki niat untuk membunuh Long Qingfeng. Jika Long Qingfeng tidak melarikan diri, mereka mungkin akan mengalahkan Long Lai sekarang jika mereka bergabung. Apakah kamu benar-benar ingin mati? Long Qingfeng meraung ketika dia mendengar penolakan Ye Jianqiu. Ye Jianqiu terkekeh dan berkata, haha, apa nikmatnya hidup dan apa sakitnya kematian. Made, kamu orang gila. Long Qingfeng mengutuk, mengabaikan Ye Jianqiu, dan pergi ke Tenggara sendirian. Ye Jianqiu berdiri bersama para murid Akademi Pedang dan dengan panik membunuh monster di depannya. Monster-monster ini juga menyerbu masuk. Tidak, jika kita mundur ke Broken Sky Cliff, lagi pula, mereka akan mengepung kita sampai mati, kita harus bergegas keluar. Banyak murid Akademi Pedang meraung dengan marah. Di kejauhan, di antara monster-monster yang tak ada habisnya, 5 sosok tiba-tiba muncul. Kelima sosok ini jelas merupakan monster terkuat di 5 gunung dalam jarak 100.000 mil. Lei Peng, jangan menahan diri lagi. Ayo bergegas bersama. Kita tidak boleh menyakiti Pangeran Long Lai. Kalau tidak, dosa kita akan besar. 5 monster terkuat ini telah berubah menjadi bentuk manusia. Semuanya adalah di alam ramuan manusia tingkat 9. Bab 917 5 Setan. 5 monster terkuat dalam jarak 100.000 mil dari New Green Mountain berdiri bersama. Kelima iblis ini bernama Lei Peng, Iblis Qingshan, Lebah Beracun, Raja Serigala, dan Jiwa Bunga. Di antara mereka, Jiwa Bunga adalah seorang wanita. Wanita ini awalnya bertransformasi dari ramuan berusia 1000 tahun yang dihancurkan oleh guntur di dunia prasejarah. Kelima monster itu berdiri di ujung pasukan monster dan melihat ke dalam Broken Sky Cliff. Huahun berteriak, Lei Peng, ayo kita masuk bersama. Monster bernama Lei Peng itu adalah seorang pria botak dengan guntur bergulung di sekujur tubuhnya dan matanya setajam mata elang. Mengapa bergabung? Tingkat kultivasi tertinggi di antara para murid Akademi Pedang hanyalah tingkat kelima dari alam berbakat dan Anda tidak perlu mengambil tindakan. Saya sudah cukup. Lei Peng menyaksikan pertempuran itu selama waktu yang lama dan melihat tingkat budidaya para murid Akademi Pedang.
Setelah mendengar saran Hua Hun, Lei Peng tersenyum dingin, terbang keluar, melewati lapisan monster dan binatang, dan bergegas ke Broken Sky Cliff. Tidak, ada binatang iblis dari dan realem tingkat 9 di sini. Dan dia bahkan berubah. Seorang murid dari Akademi Pedang segera berseru ketika dia menemukan jejak Lei Peng. Ada rumor di dunia seni bela diri bahwa monster dan binatang yang telah menembus alam manusia dapat berubah. Sebenarnya tidak demikian. Monster yang bisa bertransformasi setara dengan yang terkuat di alam yang sama seperti para jenius yang tiada taraf di umat manusia. Dan prajurit lain yang tidak terlalu berbakat, bahkan jika mereka telah berkultivasi ke alam pil surgawi, mustahil bagi mereka untuk berubah. Namun, fakta bahwa Lei Peng dapat bertransformasi secara alami menunjukkan bahwa orang ini luar biasa. Semut manusia, menderita kematian. Lei Peng terbang ke pintu masuk tebing Duantian dalam sekejap, cahaya guntur mengalir di matanya, dan dia meninju dengan keras, mengenai Ye Jianqiu. Tentu saja Lei Peng tahu bahwa orang terkuat di sini adalah Ye Jianqiu, selama dia terbunuh, murid Akademi Pedang lainnya tidak akan khawatir. Bang! Ye Jianqiu menerima telapak tangan dari Lei Peng dan terbang mundur, mengeluarkan darah dari mulutnya. Monster di alam ramuan manusia tingkat 9 terlalu kuat, jauh melampaui apa yang bisa dilawan oleh Ye Jianqiu, seorang pejuang di alam ramuan manusia tingkat kelima. Sialan! Ye Jianqiu memuntahkan darah dan menatap Lei Peng dengan tatapan kejam di matanya. Sudah berakhir, monster di alam inti manusia tingkat 9 ada di sini, kita mati. Kita mati, bahkan kakak senior Ye Jianqiu telah dikalahkan. Apakah itu benar-benar tidak mungkin? Agar kita bisa lolos dari kematian hari ini. Ketika banyak murid Akademi Kendo melihat Ye Jianqiu diusir, wajah mereka menjadi abu-abu dan mata mereka putus asa. Huff! Lei Peng melirik ke arah Ye Jianqiu sambil mencibir, melihat ke dalam tebing langit yang rusak dan berteriak, Pangeran Longlai, Lei Peng dari Gunung Leiwang, datanglah untuk membantu. Gunung Leiwang adalah gunung tempat Lei Peng berada terletak. Tidak perlu berteriak. Dia sudah mati. Pada saat ini, seorang pemuda berjanggut, mengenakan pakaian berlumuran darah, berjalan keluar dari Broken Sky Cliff. Siapa orang ini? Apakah dia murid Akademi Kendo? Mengapa kamu belum pernah melihatnya sebelumnya? Saya juga belum pernah melihatnya. Mengapa saya tidak bisa melihat kultivasinya dengan jelas? Banyak prajurit yang memandang pemuda berjanggut ini. Mereka semua tampak terkejut dan aneh. Setelah mendengar ini, Lei Peng menatap Lin Bai dan berkata dengan dingin, omong kosong, Pangeran Longlai adalah seorang jenius dari klan Naga Bumi, dan sudah menjadi monster di alam ramuan manusia tingkat 8. Kalian semut ingin membunuhnya. Benar-benar konyol. Dia benar-benar mati. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa bertanya padanya kapan aku mengirimmu ke dunia bawah. Lin Bai tersenyum dingin. Begitu dia selesai berbicara, sosok Lin Bai langsung menghilang. Di udara, cahaya pedang terang segera muncul, langsung menuju Lei Peng. Pada saat ini, pupil Lei Peng membesar dengan cepat, dan aura kematian yang kental mengembun di tubuhnya, bertahan. Tidak! Lei Peng berteriak dan buru-buru mencoba menghindar. Tetapi, saat ini, cahaya pedang hitam telah mencapai leher Lei Peng. Lei Peng melihat ke belakang dengan mata terbelalak, hanya untuk melihat pedang hitam menebas dengan diameternya, dan kepalanya terbang secepat kilat. Dengan lambaian pedang ajaib, kepala Lei Peng jatuh ke tanah. Di saat yang sama, ketika pedang iblis menebas leher Lei Peng, kekuatan isap langsung menyedot semua darah iblis di tubuh Lei Peng. Ketika Lei Peng tiba di tanah, dia telah berubah menjadi mayat tanpa darah iblis. Apa? Membunuh monster di alam ramuan manusia tingkat 9 dengan satu pedang. Kami punya harapan. Kakak senior, apakah kamu rekan senior dari Akademi Kendo? Kamu berasal dari kelompok mana? Omong kosong, sangat kuat. Tentu saja itu dari kelompok jenius. Murid Akademi Kendo di sekitarnya memandang Lin Bai pada saat ini, seolah-olah mereka telah melihat penyelamat, dengan api di mata mereka. Lin Bai membunuh Lei Peng dan muncul di samping Ye Jianqiu dalam sekejap. Ye Jianqiu juga memandang Lin Bai dengan heran. Dalam ingatannya, sepertinya tidak ada murid seperti itu di kelompok pendatang baru Akademi Kendo. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku, saudaraku. Ye Jianqiu bangkit dari tanah, menangkupkan tinjunya dan memberi hormat. Jangan terlalu banyak berpikir, ayo bekerja sama untuk keluar, kata Lin Bai dingin. Menerobos. Haha, saudaraku, kamu juga telah melihat ada begitu banyak monster di sini, dan sekarang sebagian besar murid Akademi Kendo telah terbunuh atau terluka. Mendobrak tidak mungkin. Untuk rencana saat ini, kita bisa hanya melawan. Tunggu penyelamatan dari penjaga tembok besar. Ye Jianqiu memandangi gelombang binatang buas yang tak ada habisnya dan berkata dengan mata gelap.
Apakah kamu yakin mereka akan datang untuk menyelamatkan kita? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, ada gelombang besar-besaran di Xinxingshan. Tembok besar pasti telah menerima berita. Saya memperkirakan penyelamatan akan tiba dalam 1/4 jam. Ye Jianqiu mengangguk ringan. Selama 1/4 jam, dengan keadaan para murid Akademi Pedang saat ini, sulit untuk menolak bahkan selama setengah jam. Tidak ada harapan selama 1/4 jam. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, sebenarnya, itu tidak sulit. Selama 4 monster-monster di alam manusia tingkat 9 di belakang kelompok monster tidak mengambil tindakan, kita seharusnya bisa melawan selama 1/4 jam, yang seharusnya lebih lama. Sudah cukup. Ye Jianqiu berkata dengan lembut. Monster setelah gelombang binatang buas. Lin Bai mendongak, melihat melewati lapisan gelombang binatang buas, dan melihat 4 sosok berdiri di ujung. Keempat orang ini jelas merupakan 5 monster terkuat dalam jarak 100.000 mil. Ketika Lin Bai melihat keempat orang ini, keempat orang itu melompat serentak dan langsung menuju ke tebing Duan Tian. Mereka datang. Ye Jianqiu berkata dengan dingin, kata-katanya penuh dingin. Serahkan padaku. Kamu dan murid Akademi Pedang harus mengatur garis pertahanan. Lin Bai terbang dari tempat itu dengan tatapan jahat, berubah menjadi aliran cahaya, dan menembak langsung ke gelombang binatang buas. Ya Tuhan! Kakak senior itu benar-benar mengambil inisiatif untuk menyerbu ke dalam gelombang binatang buas. Saya pikir dia akan menjadi semacam jenius yang kuat. Dia awalnya idiot. Meskipun dia memiliki kultivasi yang kuat, dia tidak bisa menyerbu monster saat ini. Bahkan gelombang monster pun tidak bisa lepas dari kematian. Tunggu saja, dia akan dicabik-cabik oleh monster-monster itu. Sekelompok murid dari Akademi Pedang berteriak ketika mereka melihat Lin Bai Fei bergegas keluar. Ye Jianqiu juga menatap Lin Bai dengan ekspresi terkejut di wajahnya, sangat terkejut. Sekarang bergegas menuju gelombang buas jelas meminta kematian. Tetapi, adegan selanjutnya mengejutkan semua orang. Bab 918 Bunuh 4 Setan. Lin Bai jatuh ke dalam gelombang binatang buas dan segera dikepung dan dibunuh oleh monster dari segala arah. Wajah Lin Bai berubah menjadi galak, dan pedang hitam di tangannya menebas dengan marah. Cahaya pedang hitam yang menembus langit dan bumi meraung, tanpa henti memotong semua monster penyerang di depannya menjadi beberapa bagian. Darah berubah menjadi benang di udara dan terbang ke pedang ajaib. Haha, jiwa pedang pemakan terintegrasi sempurna ke dalam pedang ini, yang meningkatkan kekuatan pedang. Sekarang membunuh monster alam ramuan manusia tingkat ke-5 dan ke-6 ini semudah memotong melon dan sayuran. Ayo lanjutkan dan bunuh. Lin Bai mengayunkan pedang sihirnya dan membunuh monster-monster yang bergegas di depannya, terus-menerus memikirkan tentang 4 monster-monster terkuat yang mendekat. Hua Hun melihat Lin Bai begitu kuat dan berkata dengan suara dingin, Lei Peng baru saja ceroboh. Orang ini luar biasa, kita harus menghadapinya dengan hati-hati. Aura, orang ini sangat halus. Tidak jelas jenis budidaya apa dia, dan pedang hitam di tangannya memancarkan kekuatan senjata spiritual kelas 9, dan setiap kali dia membunuh binatang iblis, darah iblis diserap oleh pedang itu. Kata iblis Qingshan dingin. Kalian berempat, berhenti ragu-ragu, dia datang untuk kita. Raung Raja Serigala. Apakah kamu ingin bertarung atau tidak? Venomous Bee memandang ketiga orang lainnya dan bertanya. Tentu saja kita akan bertarung. Mari bekerja sama untuk membunuhnya. Raja Serigala meraung, dan terbang ke depan. Ketika dia mendarat di tanah, dia berubah menjadi serigala iblis bermata biru yang lebih kuat dari seekor lembu. Dia meraung dan menyerang Lin Bai. Pergi. Raja Serigala mendarat di tanah, memancarkan kekuatan mengerikan dari Raja Binatang. Saat dia terbang, dia menghempaskan semua monster di sepanjang jalan. Raja Serigala, hati-hati. Hua Hun berteriak penuh semangat, sialan, jangan menahan diri, semuanya. Pangeran, Long Lai masih menunggu kita. Kita telah membuang banyak waktu di sini. Oke. Lebah beracun merespons satu demi satu, berubah menjadi bayangan, dan menyerang Lin Bai dari segala arah. Kamu benar-benar berinisiatif untuk datang ke pintu, bagus sekali. Lin Bai melihat Raja Serigala mengaum dari kejauhan, dan senyuman dingin tiba-tiba muncul di sudut mulutnya. Raung. Raja Serigala meraung, suaranya menggetarkan dunia, mati. Sebuah cakar menghantam dengan keras, menyebabkan kekosongan bergetar. Kekuatan mengerikan itu ditekan seperti gunung. Hah! Lin Bai mendengus dingin, bergoyang, dan menebas ke depan dengan pedang hitam di tangannya. Cahaya pedang yang mengerikan itu meledak dengan marah dan bertabrakan dengan Raja Serigala. Puff! Saat keduanya bertabrakan, salah satu lengan Raja Serigala dipotong dan diterbangkan. Ah! Raja Serigala berteriak dengan sedih. Kaulah yang akan mati sekarang. Lin Bai mendengar teriakan Raja Serigala,
dan tanpa memberi Raja Serigala kesempatan untuk bernapas, dia melangkah maju, terbang melewati Raja Serigala, dan menebas dengan pedangnya. Pedang itu memotong kepala Raja Serigala, dan darah iblis terkuras habis oleh pedang. Raja Serigala sudah mati. Hiss. Lebah beracun yang hanya ingin membantu Raja Serigala saat ini melihat Raja Serigala dibunuh dengan begitu mudahnya. Mata lebah beracun itu membelalak ketakutan, dan tanpa sadar ia menghirup udara dingin. Ini dia lagi. Lin Bai melihat ke samping dan menemukan lebah beracun. Seluruh tubuh Venomous Bee terasa dingin. Pada saat ini, dia ditatap oleh mata dingin Lin Bai. Dia merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam es yang tidak mencair selama ribuan tahun. Dia merasakan dingin dari jiwanya. Tidak bagus. Lebah beracun itu diam-diam menjerit, dan rasa kematian berkumpul di dalamnya. Cara naluriah monster itu untuk bertahan hidup memaksa lebah beracun itu mundur dengan cepat. Tapi saat lebah beracun itu mundur, cahaya pedang hitam jatuh seperti menghancurkan langit. Cahaya pedang yang terang menelan tubuh lebah beracun itu. Ini sangat kuat. Lebah berbisa dan Raja Serigala, dua orang kuat di alam ramuan manusia tingkat 9, sebenarnya bahkan tidak bisa melewati satu gerakan pun di tangannya. Hua Hun dan Ratu Iblis Qingshan melangkah ke medan perang dan melihat Wolf King dan lebah beracun dibunuh satu demi satu, dengan ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Di pintu masuk tebing Duantian di kejauhan, para murid Akademi Pedang yang masih menertawakan Lin Bai karena tidak melebih-lebihkan kemampuannya sekarang memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka, dan bahkan ekspresi mereka membosankan. Tidak dapat dibayangkan oleh mereka bahwa monster tingkat 9 yang begitu kuat di alam manusia bisa mati dengan mudah di tangan Lin Bai. Bahkan wajah Ye Jianqiu menunjukkan kengerian. Ketika Hua Hun melihat Lin Bai begitu berani, dia segera berkata kepada Iblis Qingshan, "Ayo pergi, kita bukan tandingannya." Begitu dia selesai berbicara, Hua Hun berbalik dan pergi. Setan Qingshan satu langkah di belakang, tetapi sudah ditangkap oleh Lin Bai. "Sekarang kamu di sini, jangan terburu-buru pergi." Suara dingin bergema di telinga setan hijau. Ketika dia mendengar suara ini, setan hijau gemetar. Seluruh tubuh dan terasa seperti aku mendengar panggilan Raja Neraka di dunia bawah. Iblis Qingshan menekan rasa takut di dalam hatinya, memandangi jiwa bunga dan berteriak, "Jiwa bunga, selamatkan aku." Klik. Tepat ketika Iblis Qingshan berteriak minta tolong, tubuhnya terbagi menjadi dua bagian dari atas kepala ke selangkangan. Darah iblis langsung terkuras. Hua Hun mendengar teriakan minta tolong iblis hijau dan menoleh ke belakang, tepat pada saat iblis hijau-hijau dipenggal, memperlihatkan sosok Lin Bai. Sialan. Bukankah ini penilaian untuk murid baru Akademi Pedang? Kenapa pendatang baru ini lebih kuat dari alam ramuan manusia tingkat 9? Hua Hun meraung marah dan mengutuk dalam hatinya. Begitu kecepatannya meningkat, jiwa bunga akan meninggalkan tempat ini. Mau pergi. Suara dingin itu kembali bergema di telinga Hua Hun. Hua Hun berbalik kaget, dan kebetulan melihat seberkas pedang menembus langit dan bumi, dan sebilah pedang terbang ke arahnya dari jarak 1000 meter. Tidak bagus. Kulit Hua Hun berubah drastis, dan dia buru-buru menggunakan semua kekuatan iblisnya untuk memadatkan penghalang merah muda di depannya. Bang! Cahaya pedang ini menghantam penghalang dan secara langsung menghancurkan penghalang tersebut. Kekuatan yang kuat berdampak pada jiwa bunga, membuatnya terbang lebih dari 100 meter dan jatuh ke tanah, memuntahkan darah. Hua Hun kembali menatap Lin Bai dengan kejam, dan terlepas dari lukanya, dia bangkit dari tanah dan berlari keluar dari Xin Qingshan tanpa menoleh ke belakang. Biarkan dia lari. Lin Bai menebas Hua Hun dengan pedangnya, tetapi gagal membunuhnya. Lin Bai tahu bahwa mustahil membunuhnya sekarang. Monster di sekitarnya berkumpul lagi, mencegah Lin Bai mengejar Hua Hun. Lin Bai mendarat di tanah dan mulai bertarung di antara monster. Membunuh mereka dengan satu pedang, monster ini seperti kertas, dan langsung dipotong-potong oleh Lin Bai. Gemuruh. Pada saat ini, di atas awan, perahu roh yang kuat menerobos awan dan muncul di depan Xin Qingshan. Di atas perahu roh, tentara yang mengenakan baju perang berdiri dengan anggun. Lin Bai mendongak dan berkata, "Para penjaga tembok besar telah tiba. Tepat pada waktunya, waktu untuk seni kehancuran besar akan segera tiba. Kalau begitu, aku harus melarikan diri." Lin Bai adalah terkejut dan tidak lagi melawan monster di sekitarnya. Segera, semua monster-monster di sekitarnya menukik, langsung menenggelamkan Lin Bai dalam gelombang monster yang tak terbatas. Pada saat ini, Lin Bai diam-diam membuka jalan dan diam-diam kembali ke tebing Duantian. Selama periode ini, tidak ada murid yang menemukan jejak Lin Bai, bahkan Ye Jianqiu tidak menemukan Lin Bai. Lin Bai kembali ke Broken Sky Cliff, melepas pakaiannya yang berlumuran darah dan bersembunyi di kegelapan. Saat skillnya berjalan, efek teknik penyamaran hantu menghilang, dan Lin Bai kembali ke penampilan aslinya lagi.
Lin Bai mengenakan pakaiannya, dan kekuatan Great Desolation Art surut seperti air pasang. Wajah Lin Bai pucat, matanya tidak bernyawa, dan dia jatuh ke reruntuhan seperti orang yang terluka parah dan sekarat. Bab 919 Apakah kamu menangis? Lin Baoyu dan Sue King keduanya berdiri di atas perahu roh, menyaksikan pemandangan tragis di pegunungan hijau baru dengan mata terkejut. Buruk sekali. Ini terlalu buruk. Mayat berserakan, darah berceceran di tanah. Mayat monster-monster dan prajurit saling terkait dan ditumpangkan, dengan lengan dan kaki patah yang tak terhitung jumlahnya, dan daging dan darah beterbangan kemana-mana. Adapun murid Akademi Kendo, ada lebih dari 5.000 murid yang awalnya memasuki Shin Qingshan, dan sekarang mereka telah melewati ini setelah pertempuran sengit, jumlah murid Akademi Kendo yang masih hidup kurang dari 500. Murid Akademi Kendo yang telah meninggal ini, dan beberapa prajurit dari kelompok jenius sebenarnya adalah murid yang sangat disukai Lin Baoyu. Sekarang mereka sudah mati, Lin Baoyu sangat marah. Segera, Lin Baoyu dan Sue King membunuh lebih dari 10.000 monster di sekitar Shin Qingshan dalam waktu 1/4 jam. Penatua Lin Baoyu ada di sini, bagus, kita diselamatkan. Penatua Lin Baoyu, saudaraku sudah mati, dibunuh oleh monster. Penatua, banyak murid kita yang mati. Satu persatu, murid Akademi Pedang mengepung Lin Baoyu dan menangis. Lin Baoyu memandang murid-murid Akademi Pedang di sekitarnya dengan rasa bersalah, dan berkata, oke, hitung murid-murid yang masih hidup dan segera naik ke perahu roh. Ayo kembali ke Akademi Pedang dulu. Pergi dan lihat ke dalam tebing langit patah. Ada juga tidak ada murid yang hidup. Segera, semua murid Akademi Pedang sangat ingin menaiki perahu roh dan ingin meninggalkan tempat ini. Pada saat yang sama, Ye Jianqiu membawa Jian Ruohan dan mendarat di perahu roh. Pada saat ini Jian Ruohan juga terbangun. Jangan khawatir, penjaga tembok besar ada di sini dan kita diselamatkan. Ye Jianqiu memandang Jian Ruohan dan berkata dengan lembut. Oh. Jian Ruohan melihat sekeliling dengan tiba-tiba menyadari dan melihat bahwa semua murid Akademi Pedang tersenyum di wajah mereka. Tiba-tiba, Jian Ruohan melihat sekeliling kerumunan di segala arah, wajahnya langsung menjadi serius, dan dia bertanya pada Ye Jianqiu, di mana Lin Bai? Lin Bai, apakah dia tidak ada di sana? Ye Jianqiu kemudian berdiri dan melihat. Benar saja, di antara orang-orang yang selamat, tidak ada jejak Lin Bai yang ditemukan. Ye Jianqiu berkata, baru saja dia meminta kita pergi dulu. Dia meninggalkan Duan Hou. Dia seharusnya berada di tebing Duan Tian saat ini. Sekarang dia belum keluar, sepertinya situasinya lebih serius. Tidak, itu tidak akan terjadi, Lin Bai tidak akan mati. Aku akan menemukannya. Jian Ruohan berdiri dari tanah dan hendak turun dari perahu roh. Murid Akademi Kendo di sekitarnya berteriak, Jian Ruohan, apa yang kamu lakukan? Perahu roh akan kembali, mengapa kamu masih turun? Cepat kembali. Ayo tinggalkan tempat hantu ini bersama-sama, aku tidak mau datang ke sini lagi. Ma kebajikan, tempat ini hanyalah mimpi burukku. Banyak murid Akademi Kendo memandangi gunung besar Shin Qingshan dengan kebencian di mata mereka, diam-diam bersumpah bahwa mereka tidak akan pernah datang ke sini lagi seumur hidup mereka. Lin Baoyu memandang Jian Ruohan dan berteriak, Ruohan, apa yang kamu lakukan? Perahu roh akan segera kembali. Kalian semua terluka. Berhentilah berlarian. Penatua, saya ingin turun untuk mencari Lin Bai. Jian Ruohan kata Lin Baoyu. Lin Bai. Lin Baoyu terkejut. Dia baru saja memblokir musuh besar untuk kita, yang memberi kita kesempatan untuk melarikan diri. Dia seharusnya masih berada di Broken Sky Cliff sekarang. Jian Ruohan memandang Lin Baoyu dengan memohon, berharap Lin Baoyu akan melepaskannya. Lin Bai. Sampah dari kelompok tingkat rendah itu. Pria klan iblis yang kuat tadi sangat kuat. Dia belum keluar, jadi dia sudah mati. Berhenti membuang-buang waktu, ayo pergi dengan cepat. Banyak murid Akademi Kendo yang sangat gembira dan berteriak. Lin Baoyu melihat kembali ke Shin Qingshan dan berkata dengan tenang, saya baru saja meminta murid-murid saya untuk menjelajahi sisi tersebut. Tidak ada orang hidup lain yang ditemukan di Shin Qingshan. Dia pasti memiliki. Tidak, Penatua, berikan kepada aku. Jika kamu memberiku waktu, aku pasti bisa menemukannya. Ketika Jian Ruohan mendengar apa yang dikatakan Lin Baoyu, matanya langsung dipenuhi kabut, dan dia menatap Lin Baoyu dengan memohon. Ketika Lin Baoyu melihat mata Jian Ruohan yang berlinang air mata, dia segera melembutkan hatinya dan menghela nafas pelan, oke, saya akan memberi Anda waktu 1/4 jam. Semua murid lainnya sedang mencari di Gunung Xinxing untuk melihat apakah ada orang lain yang masih hidup. Murid, terima kasih, tetua. Setelah mendengar ini, Jian Ruohan tidak sabar untuk terbang dari perahu roh dan bergegas ke Gunung Hijau yang baru. Ye Jianqiu juga pergi. Aku ingin kamu pergi. Aku tidak akan pergi.
Aku tidak akan pergi, aku akan mati di perahu roh ini. Dalam mimpiku, aku tidak akan pernah datang ke Xinxingshan seumur hidupku. Banyak murid Akademi Kendo mereka semua berkata dengan kejam. Namun, beberapa murid masih turun dari perahu roh dan pergi ke Xinxingshan untuk mencari korban selamat. Lin Bai! Lin Bai! Teriak Jian Ruohan sambil bergegas menuju tebing Duan Tian. Sesaat kemudian, Jian Ruohan dan Ye Jianqiu tidak mendapatkan apapun. Ruohan, kita telah mencari di Xinxingshan lagi. Sepertinya Lin Bai benar-benar mati di tangan Long Lai. Ye Jianqiu datang ke sisi Jian Ruohan dan berkata dengan lembut. Ye Jianqiu secara alami tahu betapa kuatnya Long Lai. Bahkan jika dia berada di bawah tangan Long Lai, dia merasa bahwa dia tidak akan bisa bertahan meskipun semua taktiknya dilakukan. Oleh karena itu, Ye Jianqiu belum pernah menemukan jejak Lin Bai di perahu roh sebelumnya, dan dia telah menyimpulkan bahwa Lin Bai telah mati. Tidak, kata Jian Ruohan dengan keras kepala. Dengan matanya bergerak, Jian Ruohan melihat ke segala arah. Xinxingshan berantakan, dan bau darah membubung ke langit, menjijikkan. Lin Bai, kamu di mana? Jian Ruohan memanggil dengan lembut di dalam hatinya. Sikat. Tiba-tiba, Jian Ruohan melihat ke celah di sampingnya. Di depan retakan ini terdapat sebuah batu besar yang menghalanginya sehingga membuat banyak orang tidak dapat melihat retakan tersebut. Namun, Jian Ruohan merasa ada suasana familiar di sini. Jian Ruohan berjalan mendekat dan menebas dengan pedangnya, membelah batu itu hingga terpisah. Ketika batu-batu besar itu tersebar, Jian Ruohan melihat di dalam celah itu, ada seorang pria dengan nafas lemah, wajah pucat, dan wajah tidak berdarah, dia hanya memiliki separuh nyawa, di bawahnya, darah sudah mengalir ke sungai kecil. Lin Bai! Jian Ruohan berteriak kaget, dan dalam sekejap, dia muncul di depan celah. Menggunakan kekuatan spiritualnya, dia dengan hati-hati menarik Lin Bai keluar dari celah. Jian Ruohan memeriksa luka Lin Bai meskipun lukanya sangat serius, masih ada nafas yang tersisa. Dia belum mati. Dia sebenarnya selamat dari tangan Long Lai. Bagaimana dengan Long Lai? Ye Jianqiu juga sangat terkejut saat melihat Lin Bai masih hidup, dan matanya membelalak. Lin Bai bersandar lemah di pelukan Jian Ruohan, dia tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun saat ini. Apakah kamu menangis? Kenapa? Lin Bai bersandar di bahu Jian Ruohan dan bertanya dengan lemah ketika dia melihat dua air mata berwarna merah darah tergantung di wajah seputih salju Jian Ruohan. Anginnya kencang. Jian Ruohan menjawab dengan santai, ayo pergi, aku akan mengantarmu kembali. Jian Ruohan segera menjemput Lin Bai dan berjalan menuju perahu roh. Bab 920 Keserakahan akan hidup dan ketakutan akan kematian. Jian Ruohan hendak menjemput Lin Bai, tapi Lin Bai menolak. Betapa tidak pantasnya seorang pria dewasa dipeluk oleh seorang gadis. Oleh karena itu, Jian Ruohan mendukung Lin Bai dan menghabiskan 1/4 jam berjalan keluar dari Xinxingshan dan kembali ke perahu roh. Di mana kamu menemukannya? Lin Baoyu bertanya dengan heran. Melihat luka Lin Bai, dia merasa sangat sedih. Kali ini hal sebesar itu terjadi di Xinxingshan. Sebagai tetua Akademi Kendo, mereka tidak segera mengetahuinya, yang menyebabkan kematian murid-murid yang tidak bersalah di tangan monster. Ini adalah kesalahan kedua tetua Lin Baoyu dan Sui King. Lin Baoyu sangat senang sekarang karena banyak muridnya baik-baik saja. Itu ada di celah, tapi terhalang oleh batu, jadi saya tidak menemukannya, kata Jian Ruohan sambil mendukung Lin Bai. Tidak apa-apa, turun dan istirahat. Bersiaplah untuk kembali, Lin Baoyu mengangguk sedikit, ekspresinya serius. Ya, Jian Ruohan mendukung Lin Bai dan berjalan menuju perahu roh. Sial karena membuang begitu banyak waktu kita pada sampah ini. Menemukannya di celah. Saya pikir dia gemetar ketakutan ketika dia melihat begitu banyak monster dan bersembunyi di celah itu. Sampah, rendah kelompok level dia sia-sia. Kami di luar membunuh musuh dan membunuh monster, tapi dia bersembunyi di celah dan mencari keberadaan. Dia benar-benar rakus untuk hidup dan takut mati. Banyak prajurit memandang Lin Bai dan mencibir. Terutama Fang Hai, kalimat terakhir, ramak hidup dan takut mati, adalah yang dia ucapkan. Ketika Lin Bai mendengar kata-kata ini, ekspresinya cukup tenang, tanpa fluktuasi apapun. Faktanya, Lin Bai tidak bisa berbuat apa-apa. Efek samping dari Great Desolation Jue secara langsung membuat Lin Bai kehilangan separuh nyawanya. Sekarang dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri, apalagi berbicara. Ketika Jian Ruohan mendengar suara para prajurit di sekitarnya begitu tidak menyenangkan, dia segera berdiri dan berkata dengan suara dingin, siapa yang berani berbicara omong kosong? Jangan salahkan saya karena kejam di bawah pedang. Lin Bai adalah baru saja terluka. Di mana dia bisa menyembuhkan lukanya? Itu saja, kenapa kamu serakah hidup dan takut mati? Melihat kata-kata marah Jian Ruohan, banyak murid yang tidak berani berbicara.
Tapi Fang Hai berkata dengan sinis seperti biasanya, kakak senior Jian Ruohan, lihat Lin Bai seperti ini. Kami bilang dia rakus hidup dan takut mati, tapi dia tidak membantah sepatah kata pun. Bukankah dia menyetujuinya? Saya benar-benar merasa dia rakus hidup dan takut mati. Kakak-kakak senior lainnya benar. Kami membunuh musuh di luar, tapi dia bersembunyi di suatu tempat untuk bertahan hidup. Belum lagi prajurit lain dari kelompok tingkat tinggi dan kelompok jenius merasa malu bersamanya. Bahkan aku, sebagai pejuang dari kelompok tingkat rendah, bahkan tidak repot-repot mengatakan sepatah kata pun kepada orang seperti itu. Huff. Kakak senior, kenapa kamu mau ingin menjalin hubungan buruk dengan kami sesama senior karena sampah kelas 1 tingkat kuning? Itu tidak sepadan. Fang Hai berkata dengan ringan. Alasan mengapa Fang Hai mengatakan ini adalah karena dia memiliki kepercayaan diri yang cukup di dalam hatinya, karena dia merasa monster yang dia bunuh kali ini pastilah pejuang yang sebanding dengan kelompok jenius. Di Xin Qingshan, Fang Hai telah membunuh banyak monster-monster di alam ramuan manusia tingkat keempat, dan kemudian diam-diam mengumpulkan beberapa monster-monster di alam ramuan manusia tingkat kelima selama perkelahian di tebing Duantian. Menurut perkiraan Fang Hai, dia pasti akan masuk peringkat 10 besar dalam penilaian ini. Fang Hai berbicara, kata-katanya penuh dengan penghinaan dan sarkasme, dan bahkan tatapannya pada Lin Bai pun penuh dengan penghinaan. Setelah Lin Bai mendengar ini, dia memalingkan muka dengan seluruh kekuatannya dan menatap Fang Hai. Fang Hai tiba-tiba terkejut dan merasakan tatapan terfokus padanya. Dia menoleh ke belakang dan kebetulan menatap mata Lin Bai. Wajah Lin Bai sangat tenang dan pucat, matanya tidak terlalu berbinar, bisa dikatakan matanya penuh dengan keheningan yang mematikan. Tapi hanya mata ini, ketika melihat ke arah Fang Hai, membuat seluruh tubuh Fang Hai gemetar karena suatu alasan, dan aura dingin muncul di dalam hatinya tanpa sadar. Bukan hakmu untuk menentukan apakah Lin Bai menjalani kehidupan yang tercela. Jian Ruohan memandang Fang Hai dengan tatapan tidak ramah dan berkata, haha, kakak senior Jian Ruohan, apakah kamu benar-benar ingin aku mengatakan sesuatu secara mutlak? Apakah kamu benar-benar ingin aku melakukan sesuatu dengan begitu mutlak? Fang Hai tidak bisa menahan cibiran. Oke, karena kakak perempuan senior bilang begitu. Kalau begitu ayo berkompetisi. Fang Hai berkata sambil tersenyum. Jian Ruohan bertanya dengan dingin, dibandingkan dengan apa? Kita semua adalah pejuang yang telah membunuh monster di Xin Qingshan. Kali ini ada kekacauan monster di Xin Qingshan, dan kita adalah yang selamat, jadi tas penyimpanannya pasti ada banyak mayat monster di dalam. Kita akan kembali ke Akademi Kendo. Saatnya menghitung monster yang dibunuh oleh para murid. Kita akan mengetahuinya dengan jelas dalam sekejap. Fang Hai tersenyum lembut, jika Lin Bai sedang berjuang untuk membunuh musuh, secara alami akan ada banyak mayat monster-monster di tas penyimpanannya. Tetapi jika Lin Bai hanya menjalani kehidupan yang tercela, maka pasti tidak akan ada banyak mayat monster-monster di tas penyimpanannya. Misalnya, dia berkata, seperti saya, kali ini sebagai murid Akademi Kendo, saya bersumpah membenci monster, dan saya mencoba yang terbaik untuk membunuh mereka. Ada lebih dari 30 monster di tas penyimpanan, dan ada banyak orang-orang di antara mereka. Monster di tingkat kelima dan realem. Ini cukup untuk membuktikan bahwa saya berkontribusi dan mengorbankan hidup saya dalam pertarungan tadi. Bagaimana, apakah Anda berani bertaruh? Fang Hai bertanya sambil tertawa kecil. Setelah mendengar ini, mata Jian Ruohan membeku. Long Lai muncul begitu cepat sekarang karena Lin Bai terluka parah setelah dia menghentikan Long Lai. Pasti tidak ada terlalu banyak mayat monster di dalam tas penyimpanan. Oleh karena itu, Jian Ruohan tidak berani membiarkan Lin Bai menerima taruhannya secara langsung. Apa yang kamu pertaruhkan? Pada saat ini, Lin Bai, yang lemah di sampingnya, tiba-tiba bertanya. Bagaimana kalau bertaruh 1000 poin saja? Fang Hai berkata kepada Lin Bai sambil tersenyum. Oke, aku akan bertaruh denganmu, dan aku akan menambahkan nyawamu juga. 1000 poin, 1 nyawa. Lin Bai setuju, segera menutup matanya, bersandar pada perahu roh dan diam-diam mengedarkannya kekuatan spiritual mulailah memulihkan efek samping yang ditinggalkan oleh teknik kehancuran besar. Oh, kamu masih ingin mempertaruhkan nyawamu. Karena kamu memberiku hidup secara cuma-cuma, aku akan menerimanya tanpa ampun dan menunggu kematian. Fang Hai tidak bisa menahan cibiran setelah mendengar ini. Ketika Jian Ruohan melihat Lin Bai menyetujui taruhan tersebut, hatinya menjadi cemas. Dalam benak Jian Ruohan, dia merasa Lin Bai mungkin tidak membunuh terlalu banyak monster setelah dilukai oleh Long Lai. Adapun Fang Hai, ketika dia membunuh monster di luar Broken Sky Cliff, dia memancing di perairan yang bermasalah dan mendapatkan banyak mayat monster. Perahu roh itu terbang melintasi tembok besar dengan sekuat tenaga. Ketika dia pergi, perahu spiritual itu penuh dengan murid.
Ketika kami kembali, sebagian besar perahu roh kosong. Pertempuran di Shin Aoyama pada dasarnya membunuh semua anggota baru Akademi Kendo. Segera setelah itu, Ling Zhou kembali ke dojo Akademi Kendo. Pada saat ini, Du Guyun dan banyak murid Akademi Pedang lainnya sudah menunggu di sini. Awalnya, Du Guyun, yang merupakan dekan Akademi Pedang dan Master Alam Fei Tian, tidak akan datang untuk melihat penilaian murid baru semacam ini. Tapi sekarang dia ada di sini, kebanyakan untuk Lin Bai. Untuk Mo Wenjian. Setelah perahu roh mendarat, mata Du Guyun terfokus dan dia hanya bergumam, "Hah. Mengapa hanya sedikit orang yang kembali?"